Kita akan fokus pada fadilah kalimat la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. An Silah an Hudzaifah ibn al-Yaman qala. Dari Silah, dari sahabat Hudzaifah, dari Syekh Silah, dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah bersabda, yadrusul Islamu kama yadrusu washyus thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun wa tabqa tawaifu minan nasi asy-syaikhul kabir wal ajuzu yaquluna adrakna aba'ana ala hadhil kalimati la ilaha illallah fanahnu naquluha faqala lahu silatun ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaqatun fa'arada anhu Hudzaifatu thumma raddaha alaihi thalathan kalla dhalika ya'rudu anhu Hudzaifatu thumma aqbala alaihi fi thalithati faqala ya Silah tunjihim minan nari thalathan. Hadithun sahihun akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim wal Baihaqi. Dari Syekh Silah, dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yadrusul Islamu kama yadrusu washyuth thawbi. Kalau kemarin kita membahas dari pendekatan makna bahwa Islam dipelajari seperti pola pakaian yang saling berkaitan satu sama lain. Seperti halnya sholat, kita tidak bisa hanya mempelajari gerakan sholat dan bacaan sholat saja, karena kita harus mempelajari tentang bab wudu sebagai syarat sah sholat. Wudu tidak cukup kita mengetahui bagian mana saja yang dibasuh, tapi kita juga harus mempelajari air mana yang boleh dipakai untuk bersuci. Air yang suci menyucikan seperti apa, jenis air ada berapa. Berarti kan kita harus mempelajari berbagai rangkaian daripada sholat itu sendiri bersamaan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Terus kita juga harus mempelajari tentang najis. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Nanti kita juga harus mempelajari pembatalan sholat, bukan cuma keabsahan sholat, kita juga harus mempelajari pembatalan wudhu. Nanti ada sunnah-sunnahnya, ada rukunnya, ada wajibnya. Kalau rukun kehilangan, contoh salam, ketika salam ada alif lam yang tidak dibaca, hanya assalamualaikum, assalamualaikum, alif lamnya tidak dibaca, maka tidak sah berarti sholatnya. Ya, rangkaian sholat bagus, tapi ketika sebelum sholat ternyata kita nginjak najis yang kita tidak melihatnya, tapi ternyata sebetulnya ada najis yang disebut dengan najis hukmiyah. Karena kita nggak pakai sandal di rumah, ternyata lantai kita hanya terlihat bersih tapi tidak suci, karena kita cara menyucikannya salah. Maka yang paling aman bagaimana? Kita harus beli sandal khusus untuk dalam rumah. Beres wudu kita pakai sandal sampai ke sajadah, jangan injak lantai lagi. Yang dikhawatirkan semua wilayah di rumah kita sudah dipel dengan kain pel yang sudah terkena najis, mutanajis. Ketika basah, kaki kita nempel di tempat itu, kakinya jadi najis, lantainya najis, terus ke bawah sampai sajadah, sajadahnya juga najis. Akhirnya tidak sah terus, makanya nggak karuan terus hidup kita. Ada saja masalah meskipun punya uang, meskipun punya karir yang bagus, tapi dalam karir kita punya masalah terus, ya. Atau jangan-jangan bagusnya karir kita itu biwasilati du'ain ghairi, dengan wasilah doa orang lain bisa, karena ada hadisnya itu. Keberkahan dan rezeki kita bisa jadi wasilah doa orang lain. Baik, sekarang kita coba melakukan pendekatan dari syarah hadis yang berlainan.
karena memang saya ambil riwayat yang berbeda meskipun hampir sama. Yang dimaksud yadrusul Islamu kama yadrusul washdul thawbi adalah Islam akan lenyap, kata Rasulullah, seperti corak pada pakaian yang memudar. Yadrusul Islamu kama yadrusul washdul thawbi, Islam akan lenyap seperti corak pakaian yang mudar, memudar sedikit demi sedikit. Sehingga dalam riwayat yang lain, Islam itu kana ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu berawal dari asing dalam riwayat yang lain, dan akan kembali menjadi asing. Bukan orang Islam nggak ada, tapi orang Islam merasa asing dengan ajaran Islam itu sendiri. Yang sunnah mulai jadi bid'ah, yang benar jadi salah, kemudian yang hak menjadi batil, dan semacamnya. Atau setidaknya orang Islam tidak mengerti tentang syariat Islam. Bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana puasa yang benar, bagaimana tata cara zakat itu seperti apa, ya. Kemudian membaca Quran itu seperti apa yang benar, nggak punya sanad sampai Rasulullah. Sedangkan Quran itu harus bil ijazi, harus dengan ijazah, bil asanid, dengan sanad Quran itu. Jadi jangan baca Quran, belajar Quran otodidak, pasti salah, pasti salah. Lihat-lihat di YouTube baca. Harus ada rangkaian sanad. Demikian juga dengan syariat kita yang lain selain Al-Quran, ya. Sholat itu juga harus ada sanad. Saya ada sanad sampai Rasulullah, tertulis kita dari guru kita, dikasih nih sanad tafakuh, kamu ketika sudah selesai mengkaji kitab fikih beres, dianggap mumpuni oleh guru, diberikan sanad. Terus dulu pernah saya bacakan sanad. Islam akan memudar seperti corak pakaian, hatta la yudra ma siyamun, hingga tidak diketahui lagi bagaimana cara puasa, wala salatun, dan tidak pula salat, wala nusukun, dan tidak pula haji dan umroh, wala sedekahun, dan tidak pula tentang zakat. Sedekah yang maksud sedekah wajib. Hatta la yudra ma siyamun, hingga tidak diketahui tadi tentang siam, puasa itu seperti apa yang benar. Wala salatun, tidak mengerti tentang salat bagaimana yang benar. Wala nusukun, bagaimana tentang haji dan umroh yang benar. Sekarang kan asal nyari yang murah, bukan yang benar memenuhi kriteria syariat, memenuhi tentang fikihnya. Kalau zaman dulu orang mau berangkat, inginnya itu bareng dengan orang alim, karena dengan orang alim pasti dibimbingnya benar. Zaman dulu kan begitu. Jangankan berangkat haji, berangkat umroh, kita pergi kemana saja, ya kan? Atau kita punya hajat apa saja, pasti yang dicarinya orang alim. Kalau zaman dulu, orang-orang tua kita dulu nyarinya tuh orang alim pasti. Karena orang alim membimbingnya pada keridhaan Allah dengan ilmu, bukan dengan kira-kira, kira-kira dianggap nyata. Ya. Wala shadaqatun, dan tidak mengerti tentang zakat. Wala yusra'u ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin, dan pasti tulisan pada kitab Allah, pada Al-Quran, akan dihilangkan oleh Allah dalam satu malam. Bukan berarti malam besoknya balik lagi tulisannya, bukan. Tapi begitu cepatnya, tidak bertahap, tulisan di Al-Quran itu tiba-tiba hilang saja dalam semalam. Besoknya ya apalagi. Kenapa demikian? Lihat kenyataannya sekarang, realitas sekarang. Umat Islam sudah menjauh daripada mushaf Al-Quran. Awalnya ada ponsel dulu. Di masjid banyak mushaf, di rumah ada mushaf, di mana-mana banyak tersedia mushaf. Tapi kita lebih memilih ponsel, yang padahal di ponsel itu campur, bukan hanya ada tentang aplikasi mushaf,
tapi di situ ada tontonan, ada obrolan yang buruk, ada ghibah, ada telanjang-telanjang, ada judi online segala macam di ponsel tuh. Ya kan? Ada fitnah di media sosialnya. Tapi banyak orang Islam sekarang lebih memilih ponsel dibandingkan mushaf. Sudah tidak dihargai mushaf di masjid. Terlihat ada mushaf di masjid, orang lebih simpel pakai ponsel. Padahal udah campur aduk di sini. Seringkali ponselnya digunakan untuk memprovokasi, menebar fitnah dan semacamnya, mencari hal-hal yang buruk, menonton hal-hal yang tidak pantas. Dicampur aduk di sini, lebih memilih ponsel. Salah. Meskipun ia mungkin dapat pahala membacanya, tapi afdaliyahnya, keutamaan mushaf lebih mulia dibandingkan ponsel kita. Ayo, jangan kita abaikan mushaf Al-Quran. Itu salah satu yang Rasulullah sampaikan dalam hadis yang lain tentang sittatu asya'a fihi gharibatun fi sittati mawadi'ah. Ada 6 hal yang aneh berada di 6 tempat yang tidak tepat. Salah satunya al-mushafu fi baiti qaumin la yaqra'una ilaih. Ada mushaf Al-Quran tersimpan di rumah orang-orang yang tidak mau membacanya. Itu salah satu yang aneh menurut Rasul. Dan Allah nanti kalau sudah seperti ini kaumnya, umatnya Nabi itu, innallaha la yanzur ilaihim yaumal qiyamati nazratar rahmah. Allah tidak akan memandang mereka pada hari kiamat dengan pandangan rahmat. Termasuk yang terakhir dari yang 6 perkara adalah al-alimu fima baina qaumin la yasma'una ilaihi. Ada orang alim di tengah-tengah suatu komunitas masyarakat yang masyarakatnya tidak mau ngaji kepada orang alim. Masyarakat tersebut nanti hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Ini dari 6 perkara. Ini 5, 6 berarti ini ya. Dari 6 perkara yang dianggap aneh oleh Rasulullah. Salah tempat, bukan salah orang alimnya, bukan salah mushafnya. Ya, bukan. Termasuk juga Al-Quran dihafal, Al-Quran fi jawfil fasiqi. Ada Al-Quran dihafal oleh orang-orang fasik. Kemudian juga laki-laki yang soleh punya istri yang tolehah, yang buruk, sayyiatil khuluqi radiyat. Kemudian juga perempuan yang solehah fi yadir rajuli az-zalimi sayyi'il khuluqi, dikuasai oleh suami yang buruk akhlaknya, buruk perilakunya. Itu juga salah satu yang aneh. Kemudian juga apa lagi? Masjid. Al-masjidu fi ma baina qaumin la yusalluna fihi. Masjid yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat itu tidak mau sholat di masjid. Senangnya di rumah, cuma senang membangunnya saja. Sedekah ya untuk masjid, tapi nggak pernah mau untuk sholat di masjid. Paling sepekan sekali saat Jumat. Kaum yang seperti itu nggak mau memakmurkan masjidnya, tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat pada hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Masjid Al-Muttaqin ini tetap makmur, masyarakat di wilayah masjid ini dan juga masjid-masjid yang ada di lingkungan kita, lingkungannya, masyarakatnya menjadi masyarakat yang sadar dengan syariat. Amin ya rabbal alamin. Yang cinta untuk memakmurkan masjid, yang mencintai ulamanya, yang mau mendengarkan ulamanya, yang mau membaca mushafnya. Dan kaum laki-laki yang beristri, mudah-mudahan istrinya solihah. Kemudian juga kaum wanita yang solihah, muslimah, mudah-mudahan punya suaminya suami yang solih. Quran ketika disepelekan, disia-siakan, dan terlebih sekarang umat muslim lebih intens membaca ponselnya berupa media sosial, chatting, dan semacamnya, permainan-permainan dibandingkan membaca mushaf. Maka berarti kita telah menyanyiakan kalamullah, kita telah mengenyampingkan Allah. Oleh karenanya suatu saat akan dicabut, dihilangkan tulisan dari mushaf Al-Quran tiba-tiba. Coba kalau hilang tulisannya, dicari di ponsel juga, ternyata hilang juga yang ada di ponsel. Tulisan mushaf Al-Qurannya hilang, apa yang mau dibaca?
Masih mending yang para hafizul Quran, hufazul Quran, masih mending. Ya. Kedudukan hufazul Quran di bawah orang alim, kata Rasulullah. Jadi kedudukan tertinggi para rasul, para nabi, di bawah kedudukan para rasul, para nabi itu orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya. Ya, tidak ada derajat yang lain, kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, antara derajat para nabi dan rasul dengan derajat orang alim. Tapi dengan derajat di bawahnya itu ada 700 derajat. Antara orang mukmin yang hafal Quran, yang tidak hafal Quran, tapi yang hafal Quran lebih daripada yang tidak hafal Quran. Tapi dibandingkan dengan orang alim yang mengamalkan ilmunya, itu derajatnya 700. Ma baina darajatin, antara derajat yang satu dengan derajat yang berikutnya itu seukuran perjalanan 500 amin, 500 tahun. Derajat yang satu dengan derajat berikutnya, sedangkan derajatnya 700. Ini kitabnya ada di kitab Mbah Hasyim Asy'ari diantaranya, ya, keterangannya tentang kemuliaan orang alim. Oleh karenanya saya berharap teman-teman yang putra-putrinya menghafal Al-Quran jangan cukup hafalan saja, tapi kita dorong mereka untuk menjadi orang yang alim wal alimah. Saya juga senang ya jika ada anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, bagus, bukan buruk, tapi naik nanti tingkatnya, kita naikkan, kita dorong untuk menjadi orang yang alim. Jadi sebagaimana sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di situ kalimatnya darajatul ulama'i fawqal mu'minina bisab'imiati darajatin, derajat ulama di atas orang-orang mukmin, bukan muslim, tapi mukmin di atas muslim. Kalau mukmin itu bisa ba'imiati darajatin, jaraknya derajatnya 700 derajat. Ma baina darajataini 500 amin, dari satu derajat kepada derajat yang berikutnya itu sama dengan perkiraan perjalanan selama 500 tahun. Jauh, dengan ulama kita tidak akan bisa untuk ngimbangin, kecuali kita jadi alim atau kita menjadi muridnya orang alim. Setidaknya ngintil lah insyaallah nanti. Jadi jangan sepelekan orang alim ya. Jangan sepelekan orang alim. Nah, di dalam suatu riwayat, para penghafal Quran derajatnya di bawah orang-orang alim. Wa tabqa tawaifun minan nasi asy-syaikhul kabir wal ajuzu, kata Rasulullah. Kelanjutan hadisnya. Dan saat itu hanya tersisa ketika Al-Quran sudah tidak ada tulisannya, sedangkan orang-orang sudah tidak mengerti sholat, puasa, zakat, haji, nggak ngerti seperti apa. Yang tersisa hanya tinggal manusia yang sudah sepuh, orang-orang yang sudah sepuh, al-ajuz. Yaquluna, mereka hanya berkata demikian, adrakna aba'ana ala hadhil kalimati la ilaha illallah. Kami hanya mendapati dari orang tua kami bahwa Islam itu adalah kalimat la ilaha illallah, hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa nahnu naquluha, maka kami ucapkan kalimat itu. Yang kami tahu Islam itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sudah itu saja. Kami nggak diajari sholat, puasa, zakat, haji, nggak ngerti seperti apa. Akhir zaman seperti itu. Dan sekarang terlihat pola itu sudah memudar. Memudarnya syariat itu sudah kita lihat. Sudah kita lihat. Masya Allah. Orang kalau mau berangkat umroh juga, ya, nggak mempelajari dulu syariatnya. Yang penting nanti kira-kira seminggu sebelum berangkat, manasik sehari sudah selesai. Bagaimana bisa paham gitu kan sehari. Kita nggak intens ngaji. Berangkat haji juga sama gitu. Masya Allah. Tapi sekarang yang haji sekarang ada perubahan, mudah-mudahan lah ya, ada intensitas yang lebih banyak sekarang untuk jamaah calon haji yang tahun ini nih. Alhamdulillah. Tapi itu pun nggak cukup ya, harus tetap kita belajar kepada orang alim yang mengerti tentang ilmu nusuk tersebut. Sebetulnya manasik itu jamak dari kata nusuk. Nusuk itu ibadah, manasikun rangkaian ibadah, berbagai macam ibadah. Jadi kalau manasik haji, manasik umroh itu sebetulnya di sana.
di Mekah. Kalau di sini di Karawang manasik haji, manasik umroh nggak sah. Masa tawafnya di sini di Galuh sah nggak? Melempar jumroh di sini di Galuh apa di Cikampek punya Haji Maslani sah apa enggak? Itu baru pelatihan manasik. Jadi manasik haji dan umroh harus dilaksanakan di Mekah, betul tidak? Masa wukuf di dia di KCP wukuf di KCP ya tuh nggak sah ya. Itu baru pelatihan. Nggak apa-apa, kayak ini deh. Kan sekarang di Galuh di situ juga ada apa almas atau apa ya. Kita bayangkan kita sedang mabit di Mina, tapi Minanya yang perbatasan dekat dengan Jamarat. Kan ada tuh Albek gitu kan. Di sini juga kan kita mabit di situ gitu kan, di parkiran itu almas. Beli gitu. Saya di sana kan gitu. Karena kalau dari tenda punya kita, tenda Indonesia jauh ke Jamarat itu, ke tempat ngelempar jumroh. Jadi disiasatin. Bahkan waktu itu ketemu dengan Habib Rizik. Kan di situ mah jalan, jadi kita pinggiran jalan, ada Albek. Kalau sekarang saya lihat kemarin ada juga KFC semacamnya. Kalau dulu masih Albek aja. Pinggiran jalan, kita tuh bawa tiker. Beli tiker 10 real. Kita gelelengan, istri saya sudah capek. Ya, sampai mau nggak digendong? Enggak tanya gitu kan, jalan kaki 8 kilo satu trek, udah sempoyongan. Lantas kemudian tidur tuh, kan ngalangin jalan. Nanti askar pakai mobil, itu kan ada yang jalan kakinya juga. Ya Allah haji, roh, jalan haji begitu. Nah kita tuh berdiri jalan, pura-pura jalan. Nanti kalau mereka sudah lewat, kita gelar lagi tikar. Ketemu bareng sama Habib Rizik dan keluarganya waktu beliau di sana. Kan kata para pengikutnya, para muhibbinnya, dibilang katanya Habib Rizik dimuliakan oleh pemerintah kerajaan Saudi. Pret, boro-boro bareng diusir sama saya. Ya, duduk depan Albek biasa. Videonya saya masih ada simpen. Karena saya videokan pakai kamera ponsel. Dari kejauhan saya nggak berani ngedekat dulu karena beliau terlihat di apa istilahnya dijaga. Kalau ada orang mau minta foto juga nggak boleh. Waktu beliau tinggal di sana, beliau ngelihat saya, Beb, katanya, sini, tahan. Baik, alhamdulillah. Hajian juga berangkat tahun ini, gitu. Udah sih di sini bareng katanya, jangan jauh-jauh. Ya takutnya antum nggak berkenan kelihatan. Ya biarin orang lain kan, pengen selfie mulu katanya gitu. Akhirnya bareng dengan beliau, jadi usir bareng, beneran. Saya masih simpan video itu. Sebagai jawaban katanya Habib Rizik di sana dimuliakan, enggak. Biasa kita diusir bareng sama beliau, sama keluarganya. Saya dikasih itu juga ayam ya, ayam goreng. Bareng sama Kiai JJ itu, JJ. Nah, boleh, yang penting mah masih wilayah Mina. Itu biasa kita ngakalin strategi. Yang penting kan wilayah Mina. Jadi kalau sudah dapat 2/3 malam kita mabit di Mina, kita langsung lempar jumroh, ya kan? Kalau di Mina di tenda, masya Allah, udah tidurnya kayak pindang, PTTF. Ya, kaki ke kepala, udah, masya Allah, udah mau ke toilet apa, ngantri susah, ya. Sedikit gambaran, ya Pak Suntoro, Bu Lilis, ya teman-teman yang mau berangkat, itu. Tapi harus sama temannya. Kalau yang belum tahu, nantinya bisa di sini kata saya, di sini lengit deh lah. Takutnya nyasar. Udah bareng sama temannya yang tahu, yang sudah biasa, yang sudah gapah, ya, sama ketua rombongannya. Kalau mau seperti itu. Kita lanjutkan dulu hadis Rasulnya. Kemudian faqala lahu silatun. Perawi hadis ini tabi'in namanya Silah.
Syekh Silah berkata kepada sahabat Hudzaifah, "Ma tughni anhum la ilaha illallah." Bagaimana mungkin cukup la ilaha illallah untuk menyelamatkan mereka? Wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala shadaqatun, sedangkan mereka tidak ngerti tentang salat, puasa, haji, zakat, enggak ngerti. Maka ketika sahabat Silah ditanya begitu, fa'aradu anhu Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah ditanya oleh Syekh Silah, maka sahabat Hudzaifah pergi meninggalkan Syekh Silah tersebut. Tsumma raddaha alaihi thalasan, sampai Syekh Silah bertanya sampai 3 kali, mengulang pertanyaan kepada sahabat Hudzaifah. Maka kemudian tsumma raddaha alaihi thalathan, kullu dzalika ya'radu anhu Hudzaifah, tsumma aqbala ahli fi tsalitsati. Yang ketiga kalinya barulah sahabat Hudzaifah berkata dan menghadap kepada Syekh Silah, faqala ya Silah, ay Silah, tunjihim minan nari tsalatsan. Beliau sampai 3 kali mengulang, tunjih minan nar, tunjih minan nar, tunjih minan nar. Kalimat la ilallah bisa menyelamatkan dia dari neraka. Kalimat la ilaha illallah bisa menyelamatkan dia dari neraka. Kalimat la ilaha illallah itu bisa menyelamatkan dia dari neraka. Hadza haditsun sahihun, hadisnya sahih, riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 4049, riwayat Imam Hakim nomor hadis 8460, riwayat Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman nomor hadis 1870. Nah, kalimat la ilaha illallah ini ternyata tidak boleh sembarangan. Ya memang kita siapapun bisa mengucapkan itu. Tapi kalimat la ilaha illallah yang memiliki athar, yang membekas, yang memiliki fadilah khusus itu harus ditalkin, diambil talkinnya, pengajarannya dari orang yang tepat, dari seorang guru yang bersanad. Ada dalam kitab ini, ya. Di sini dikutip perkataan Sultanul Auliya Sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qala al-'allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Yahya At-Tadzafi Al-Hambali rahimahullah taala, qala Sayyidina Syekh Abdul Qadir qaddasallahu sirrah. Syekh Al-Allamah Muhammad bin Yahya At-Tadzafi Al-Hambali, beliau meriwayatkan ungkapan dan keterangan dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Syekh Abdul Qadir itu seorang sayyid syarif. Ayahnya syarif, ibunya syarifah. Ayahnya sayyid, ibunya sayyidah. Ayahnya dari Sayyidina Hasan, sedangkan ibunya dari Sayyidina Husain. Maka beliau Al-Hasanaini. Kata Syekh Abdul Qadir qaddasallahu sirrah, innal insana idza lam yakun talaqqana dzikra asy-syarif alladhi huwa at-tauhid min syaikhin mursyidin lahu nisbatun muttasilatun bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ba'idun ay yastahdiraha 'indal hajati ilaiha fi waqti musibatil maut. Innal insana, sesungguhnya manusia, idza lam yakun talaqqana dzikra asy-syarif, jika dia tidak pernah mengambil talqin zikir yang mulia. Zikir yang mulia itu zikir apa? Alladzi huwa tauhidu, yaitu zikir kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Min syaikhin mursyidin, dari seorang syekh yang mursyid, lahu nisbatun muttasilatun bin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersanad, bersambung sanadnya, sanad kemursyidaan maksudnya, yang bersambung sanad kemursyidannnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak pernah mengambil talqin zikir kalimat tauhid dari seorang syekh yang mursyid, faba'idun ayyastahdiraha indal hajati ilaiha, maka jauh panggang dari api, jauh kemungkinannya mampu untuk menghadirkan kalimat tauhid itu saat kita membutuhkannya. Kapan? Fi waqti musibatil mauti, saat sakaratul maut tiba, saat kematian tiba. Jadi kalau kita nggak pernah ngambil talqin zikir dari seorang syekh yang mursyid, jauh kemungkinannya saat sakaratul maut kita bisa mengingat, apalagi mengucapkan kalimat tauhid tersebut. Oleh karenanya kita perlu mengambil talqin zikir dari seorang syekh yang mursyid. Syekh yang mursyid itu
yang kemursidannya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih Syekh Mursyid itu? Seorang mursyid itu apa syaratnya? Saya ambil dari kitab yang lain. Masih bahasa Arab semua ya. Mau dihatamkan gak semua kira-kira? Ini kan kalau ngaji satu kitab saja segini tebalnya, berapa lama coba? Jadi harusnya kita bersyukur ketika Allah datangkan ulama di tengah-tengah kita, kita mudah untuk mendapatkan ulama tersebut yang dia memahami uslubul ilm, ya, pokok-pokok ilmu, kemudian juga setiap detailnya ilmu, tafsiliyahnya mengerti. Kita harusnya bersyukur kepada Allah, patut kita syukuri karena Allah telah mengirimkannya dengan mudah kepada kita. Yang harusnya kita mempelajari satu kitab saja, entah berapa lama. Dulu kita kasih patuh saja aja 2 tahun ya, beres. Malam merbok tuh. Nah, kita dengan mudah resume itu kita bisa dapatkan. Contoh sekarang dari kitab ini. Apa syaratnya seseorang itu menjadi syekh? Wa qad wada'al ulama'u syurutan lil muridi kama wada'u syurutan lil mujtahidi fi majalil fiqh. Fi bayani syurutil muridi li Syekh Yusuf Hadar Muhammad alladhi awrada fiha arba'atu syurut asasiyatan lil muridi lil mursyidi alladhi awrada fiha arba'ata syurutin asasiyatin lil mursyidi wa hiya kattali. Syarat seseorang itu menjadi mursyid sebagaimana Syekh Yusuf Hadar Muhammad, beliau telah merumuskan beberapa ketetapan para ulama, ijtima atau ijma'nya para ulama tentang syarat seseorang menjadi mursyid. Yang pertama, ayyakuna aliman bil furudil ainiyati. Dia harus mengerti tentang bab fardu ain, tentang segala sesuatu yang menjadi kefarduan bagi seorang muslim. Yang pertama, berarti kan harus mengerti tentang ilmu, tentang fikih, tentang syariat. Yang kedua, ayyakuna arifan billahi ta'ala. Mursyid itu adalah orang yang ma'rifat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, syarat mursyid ayyakuna khabiran bituruqi tazkiyatin nufusi wa wasaili tarbiyatiha. Dia telah mendapatkan khabar, riwayat, pelajaran, maksudnya begitu ya. Khabiron itu dia telah mendapatkan, telah lulus, mendapatkan pendidikan dari gurunya, dari mursyid sebelumnya tentang jalan-jalan, kalau bahasa Arabnya turuk, tapi bahasa Arab ojo nganggo bahasa Jawa. Ini nganggo bahasa Jawa jorang, cek Sunda mah ya, rada-rada. Nah, begitulah. Jadi turuk di sini bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Jadi turukin di sini jalan-jalan. Bituruqi tazkiyatin nufusi wa wasaili tarbiyatiha. Dia telah lulus mendapatkan pengajaran dari gurunya tentang jalan-jalan penyucian jiwa, dan wasilah atau perantara tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan ruhani. Tarbiyah itu bimbingan ruhani. Syarat yang keempat, ayyakuna ma'dzunan bil irsyadi min syaikhihi. Dan ini yang paling utama sebetulnya. Ia harus mendapatkan izin kemursyidan atau khalifatul mursyid, izin kemursyidan, izin memberikan irsyadah,
Bil irsyad itu izin memberikan irsyadat. Irsyadat itu adalah bimbingan ruhani. Min syaikhihi, dari gurunya. Nah di sini dalam syarahnya, wa huwa akhdhul idzni bil irsyadi min syaikhihi, itu bukan meminta izin, meminta diangkat jadi mursyid, bukan. Jadi seseorang itu diberikan izin itu bukan karena dia minta dijadikan mursyid, bukan. Tapi justru diberi otoritas penuh. Jadi izin kemursyidan ini menurut Syekh Rahimuddin dan para ulama ahlu thariqah seperti Romo Yai Ahmad Halwani, Rais Ali Jatman saat ini, kemudian juga Syekh Dr. Fadlan Musyaffa Al-Azhari, beliau adalah alumni Al-Azhar juga, kemudian Sayyid Syekh Dr. Rahimuddin Nawawi Al-Bantani Al-Azhari juga sama. Pemberian izin itu mencakup pemberian otoritas penuh untuk membaiat, membimbing umat, memimpin zikir dan mengajarkan zikir thariqah, dan juga membawa orang-orang untuk masuk ke dalam thariqah tersebut. Jadi otoritasnya penuh. Nah ini berarti otoritas kemursyidan menurut Romo Yai Ahmad Halwani, Syekh Ahmad Halwani hafizahullah ta'ala, dan menurut Syekh Dr. Fadlan Musyaffa hafizahullah ta'ala, kemudian juga menurut Syekh Dr. Sayyid Rahimuddin Nawawi Al-Azhari Al-Bantani hafizahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, bisa jadi berupa apa izin? Khalifah bil irsyad, menjadi khalifah yang boleh memberikan irsyad, bimbingan, berarti khalifatul mursyid. Sebagaimana Romo Yai Ahmad Halwani meminta ridho saya waktu itu, kula nyuwun datang panjenengan, nyuwun ridhonipun panjenengan, saya minta panjenengan untuk bisa saya angkat menjadi khalifah mursyid, kata beliau. Jadi khalifah bil irsyad itu khalifatul mursyid, ya mursyid maksudnya. Menjadi mursyid, bahasa kalau di dalam thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah khalifah mursyid. Jadi beliau sendiri yang justru meminta. Ya, karena saya murid sama inawa ato'ana, tapi saya bilang saya murid saya Romo Yai. Tapi kata beliau, dah panjenengan sudah selayaknya. Akhirnya di baiat khusus, sebelumnya juga baiat thariqah, tapi kemudian baiat kemursyidan. Bukan saya yang minta, Romo tolong angkat saya jadi mursyid, enggak ya. Atau gimana caranya nyogok gitu, enggak ada sogok menyogok, enggak boleh. Karena harus ada petunjuk dari Allah, dari Rasulullah, dan dari para mursyid sebelumnya. Kalau enggak ada petunjuk, enggak boleh, enggak bisa. Kemudian fa inna hadza la ya'ti min tilqa'i nafsihi, dan pemberian izin dari mursyid sebelumnya itu harus dalam keadaan hidup. Gak boleh begini, saya sekarang jadi mursyid, kenapa? Tadi malam mimpi mursyid saya mengangkat saya jadi mursyid. Mursyid setan itu namanya. Gak bisa. Dan perlu diketahui, saya sudah mengikuti kajian di PBNU, kajian khusus tasawuf bab thariqah tentang kemursyidan, disampaikan oleh Sayyid Rahimuddin, juga oleh Sayyid Abdul Aziz Ad-Dimashqi, ya, Sayyid Abdul Aziz kalau tidak salah, dari Damaskus, dari Suriah. Mereka menyatakan bahwa wakil talqin itu bukan mursyid. Wakil talqin itu bukan mursyid, ya. Sebagaimana pengersa abah sudah dinyatakan oleh para wakil talqin, berkumpul ditanya ke uminya juga, ada enggak wasiat barangkali? Enggak ada. Ada enggak yang diangkat? Enggak ada. Sampai putranya pun enggak. Maka pengersa abah itu tidak banom, Syekh Ahmad Soebul Wafat Tajul Arifin tidak mengangkat mursyid satupun, ya. Dan wakil talqin tidak bisa mengangkat dirinya sendiri menjadi mursyid.
karena abah sudah meninggal, saya sekarang jadi mursyid ya oleh murid-murid. Ayo kalian dekeng saya jadi mursyid. Ya nggak bisa. Atau di antara wakil talqin itu ngumpul diskusi, kira-kira siapa yang akan diangkat jadi mursyid di antara kita nih, gitu kan. Dikocok aja kayak arisan, gantian. Nggak bisa. Ya, nanti salah seorang dari kita diangkat jadi mursyid, nggak bisa, nggak sah seperti itu. Dan konsekuensinya kalau mursyidnya sudah wafat, wakil talqin ini gimana? Nah, ada konsekuensi itu juga. Jadi jangan salah ya. Dan wakil talqin tidak bisa mengangkat mursyid. Contoh wakil talqin nih, sudah pernah mentalkin, mewakili mursyidnya, mentalkin murid-murid, ada yang baru-baru. Kemudian dari muridnya itu diangkat, kamu saya angkat jadi mursyid. Dirinya saja bukan mursyid, bagaimana bisa mengangkat orang lain jadi mursyid? Ini penting buat teman-teman ya, mengerti, harus difahami ini tentang kaidah tasawuf nih. Kitab segede gini coba baca kalau nggak percaya. Dan ada videonya saya sudah simpan, Kang Andi boleh panjenengan juga minta ke Kang Andi, kajian tentang masalah kemursyidaan di PBNU, langsung Jatman yang mengadakan itu, Sayyid Syekh Rahimuddin Nawawi, juga Syekh Abdul Jabbar atau Abdul Aziz ya, dari Damaskus Syuriah. Beliau juga mursyid, semuanya mursyid, dua-duanya mursyid thariqah, alim luar biasa dua-duanya ya. Jadi itu diantara yang dapat kita kaji. Mari kita ambil talqin zikir tersebut dari guru mursyid yang benar, yang sahih, yang sah kemursyidannnya.